合掌，愿消三障诸烦恼，愿得智慧正明了，普愿业障悉消除，世世常行菩萨道。全体净师弟子诚愿上人法体安康，法轮常转，常住世间，无量寿福。向佛菩萨及上人行三问讯礼。问讯，再问讯，三问讯。感恩师兄师姐，请坐。感恩上人开示。Selamat pagi师兄师姐semuanya. 感恩 Sylvia 师姐 yang telah memimpin pelimpahan jasa dan doa untuk master. 感恩 kepada semua tim Sinfasyang dan 感恩 kepada 师兄师姐 yang tetap setia hadir untuk menyerap Dharma. 师兄师姐 sebelum memasuki sesi intisari dan sharing, kita akan berdoa. Saya mau minta Rosi 师姐 tolong tayangkan dulu foto. Nah, 师兄师姐, kami mendapatkan kabar duka lagi bahwa tadi malam telah berpulang ya saudara sedharma kita, Akit Sesyong. Beliau adalah Wakil Ketua CLI Jambi ya. Akit Sesyong berpulang karena serangan jantung. Jadi hari ini saya ingin mengajak Sesyong Seje semuanya untuk bersama-sama membawa dalam doa kita. Kita mendoakan semoga Akit Sesyong dapat segera terlahir di alam bahagia dan mengingat selalu jalinan jodohnya dengan Seji, dengan Master, sehingga bisa segera kembali untuk menyambung, menjalin kembali jalinan jodoh dengan Seji, dengan Master yang memperkuat jalinan dharmanya. Dan kita juga membawa dalam doa kita untuk semua makhluk, semoga semua makhluk terlepas dari penderitaan ya. Juga untuk bumi kita, dan tidak lupa kita juga membawa dalam doa semoga Master diberi kesehatan dan kekuatan sehingga bisa terus ya di dunia ini membimbing kita semua. Baik, tolong host untuk menampilkan video berdoa. Sesyum Seje, mari kita beranjali bersama-sama berdoa.
诸佛听，大家心口一念，化解恶念结善缘，祈求天下无灾，岁岁年年永喜。祈祷，我愿人人传承智慧灯，清净温暖有光明，点燃无穷亲情爱，提灯照亮人间路，永喜。祈祷，但愿人人牵手心连心，开启光明道爱，徜徉智慧福德，娑婆世界显光明。我的心在静思中感恩，我的心脸上大诸佛心，大家心口一念，化解恶念结善缘，祈求天下无灾，岁岁年年。Semoga hati manusia tersucikan, masyarakat damai sejahtera, dunia bebas dari bencana. Semoga semua doa kita dapat diterima oleh Akhet Sesiong. Cảm ơn host Sesiong Sejie. Ya, kita melihat ya, kepergian dari saudara sedharma kita ini tentu harus lebih mengingatkan kita kembali untuk senantiasa menggenggam waktu dan kesempatan yang ada untuk mengisi kehidupan kita saat ini dengan terus giat belajar Dharma, mempraktekkan jalan Bodhisattva, dan menjalin jodoh baik. Dengan harapan saat kita pergi, maka yang kita bawa adalah segala kebaikan dan karma-karma baik dan jalinan jodoh baik. Ya. Kita juga mendoakan semoga Sesiong Sejie di Jambi tetap bersemangat ya, karena Jambi saat ini pembangunan
kantor penghubungan atau aula Cingsenya sudah berjalan hampir setahun. Jadi kita berharap bahwa semangat mereka tidak luntur, ya tidak goyah. Kepergian dari saudara Sedharma semoga bisa membuat Sesiung Seje di Jambi semakin kuat ya di dalam mewujudkan tersebarnya cinta kasih universal Seji di Jambi. Baik, kangen kepada Sesiung Seje semua yang ikut mendoakan tadi. Baik, kita masuki intisari. Sesiung Seje dari ceramah Master pagi ini di episode 1698 ini, kita tentu semakin menyadari tentang akar kesadaran dari lidah kita ya. Nah, kita harus mempergunakan lidah kita untuk hal-hal apa saja. Nah, judul dari episode pagi ini adalah Lidah Mampu Mengajarkan Dharma dengan Prinsip yang Tak Habis-Habisnya. Nah, mari kita membaca intisari yang telah disediakan untuk mengingat, mereview kembali apa yang tadi sudah kita dengar. Kita mulai dari catatan tangan Master ya. Lidah dapat menyebarkan dharma duniawi dan dharma non-duniawi. Segala dharma terkondisi di dunia ini. Sekalipun penyampaian dengan kata-kata adalah terbatas, akan tetapi prinsip kebenarannya adalah tiada habis-habisnya. Dalam naskah hanya membahas penyampaian dengan kata-kata, tidak membahas tentang kesadaran dari lidah untuk mengecap rasa. Jasa dari kemampuan untuk membeda-bedakan rasa adalah rendah, sedangkan kebajikan dari kemampuan untuk berbicara adalah unggul. Ketika akar lidah sempurna akan memiliki 1.200 pahala kebajikan. Nah, lidah adalah salah satu akar yang memiliki pahala yang besar ya, 1.200. Baik, poin pertama. Prinsip kebenaran membutuhkan penghayatan melalui permasalahan, benda, dan hubungan antar manusia, barulah dapat menyampaikan kebenaran sejati. Semua dharma duniawi membutuhkan dharma non-duniawi untuk memberikan pengajaran. Ada orang yang sedang tidak bisa berpikiran jernih, diselimuti kerisauan batin. Jadi untuk dapat mengurai kerisauan batin ini, membutuhkan prinsip kebenaran sejati. Dunia ini ada banyak fenomena yang terkondisi dan orang-orang terus mengejar sesuatu tanpa henti. Segala sesuatu yang ada di dunia ini, bagaimanapun kamu serakah menginginkannya, tidak ada batasnya. Dengan prinsip kebenaran yang melampaui duniawi, seberapa banyak kerisauan batin yang dipunyai, maka sebanyak itu juga ada prinsip kebenaran yang bisa digunakan untuk mengobati. Ini yang dinamakan dharma. Dengan dharma non-duniawi mengatasi fenomena duniawi, dengan kebijaksanaan untuk mengubah pengetahuan dunia. Nah, Sesiung Seje. Dari poin ini, tentu kita menyadari betapa pentingnya untuk bisa memahami prinsip kebenaran, untuk bisa belajar dharma, memahami dharma. Karena dengan memahami sebuah prinsip kebenaran, maka di saat kita di dalam kehidupan ini menghadapi fenomena atau hal-hal atau masalah-masalah, dan bahkan saat menghadapi benda-benda duniawi, kita butuh yang namanya dharma atau prinsip kebenaran untuk membimbing kita, menuntun kita untuk memahami apa yang benar dan apa yang salah, apa yang baik dan apa yang buruk. Nah, dengan kita terjun ke dalam masyarakat, dengan kita ikut serta dalam misi dan visi Seji ini, kita bisa melatih diri sehingga bisa mengubah pengetahuan kita, pengetahuan dunia kita menjadi sebuah kebijaksanaan. Karena hanya dengan adanya kebijaksanaanlah maka kita tidak akan salah langkah ya. Kita tidak akan selalu semakin terjerumus di dalam menciptakan karma-karma buruk, dan kita dengan adanya kebijaksanaan maka kita akan memahami arah tujuan kita terlahir ke dunia ini. Ya, baik, kita lanjut ke poin berikutnya. Poin kedua, lidah bisa berbicara.
mampu menyampaikan prinsip kebenaran dan mempengaruhi orang-orang yang kebingungan dalam kehidupan duniawi. Fenomena yang terkondisi dengan keserakahan tiada berujung. Lidah mampu menjelaskan berbagai prinsip mendalam untuk mengatasi keserakahan ini. Untuk merasakan manis, asin, pahit adalah kesadaran dari lidah. Ini merupakan kemampuan dari lidah. Namun semua hanya sebatas itu. Makan sesuatu adalah untuk badan sendiri, tapi ucapan itu berbeda. Ucapan dapat mempengaruhi umat manusia dan permasalahan dunia. Maka kemampuan untuk berbicara pengaruhnya lebih besar. Jadi sesiung secil. Lidah tidak hanya digunakan untuk merasakan manis asin pahit, tetapi kemampuan dari lidah yang paling utama adalah kemampuan untuk berbicara, karena dengan berbicara kita bisa memberi pengaruh yang sangat besar. Nah, sesiung secil. Di poin ini, tadi di poin pertama ada disebutkan tentang keserakahan. Juga di poin ini adalah fenomena yang terkondisi dengan keserakahan tiada berujung. Salah satunya tadi Master ada memberi contoh tentang pengusaha ya. Nah, saya sendiri menyadari ya, setelah ini COVID berlalu sekian beberapa tahun, kondisi perekonomian bukan semakin membaik, bahkan semakin terpuruk. Saya bisa melihat dari relasi usaha bisnis suami saya, ya, sesiung saya, banyak yang semakin sulit ya untuk bisa benar-benar mantap ataupun bisa kokoh ya di dalam menjalankan bisnisnya. Banyak yang sangat sulit dalam perputarannya. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa mungkin pada saat COVID semua vakum, tetapi setelah COVID banyak yang begitu berusaha untuk mengejar kembali ketinggalannya, mengejar kembali omsetnya ya. Nah, sebenarnya hal itu bukanlah sesuatu yang memberi kepastian ya, pasti membawa hasil, tetapi banyak juga yang akhirnya malah semakin terlilit hutang, bahkan ada yang sampai harus menutup usahanya. Nah, ada yang sampai demi ya untuk terus berusaha mempertahankan usahanya harus pinjam sana sini, seperti apa yang tadi Master sampaikan ya, berikan contoh di dalam ceramah episode ini. Kejadian-kejadian yang saya lihat itu membuat saya dan sesiung ya saling mengingatkan untuk memang kita harus tetap menjalankan usaha kita, tetapi kita tidak boleh terlalu serakah mengejar ya demi untuk menaikkan omset yang akhirnya akan membuat kita malah kesulitan ya, mengalami kesulitan. Kemudian juga membuat kita untuk selalu ingat bersyukur melihat kondisi dari orang lain. Kita harus menyadari keberkahan kita. Nah, kita walaupun mungkin tidak memiliki usaha yang sangat-sangat besar, tetapi kita tidak kekurangan, kita tidak mengalami kesulitan, bahkan kita masih memperoleh lebih dari yang kita butuhkan. Nah, itu adalah yang harus selalu kita sadari, dan kami sangat bersyukur bahwa kami baik sebelum COVID, masa COVID, sesudah COVID, kami masih diberkati dengan kondisi yang sangat-sangat baik, sehingga memperkuat ya ikrar kita untuk semakin kokoh ya, semakin giat di dalam jalan bodhisatwa ini. Mungkin sesiung semua di sini juga ada yang mengalami kondisi-kondisi tersebut atau melihat kondisi tersebut, nanti boleh berbagi ya. Nah, dari poin kedua ini juga membuat saya teringat bagaimana saya sendiri ya di dalam berbicara. Sejak dulu saya berusaha untuk selalu ingat apapun yang keluar dari mulut saya, ucapan yang keluar itu hendaknya adalah kata-kata yang baik, kata-kata yang benar. Jangan mengucapkan kata-kata yang tidak baik, kata-kata yang kasar. Nah, sangat bersyukur bahwa ini juga adalah bagian dari ajaran orang tua saya. Jadi saat berbicara,
selalu menjaga sopan santun, sehingga tidak menciptakan karma-karma buruk dari akibat ucapan. Kemudian juga di sini dikatakan tentang kesadaran dari lidah hanya merasakan. Nah, ini contohnya adalah kita tidak mampu bervegetarian sebenarnya hanyalah karena kita ingin ya selalu saat makan merasakan sesuatu yang manis asin, sesuatu yang enak. Sedangkan sebenarnya bervegetarian itu adalah langkah pertama kita untuk mengikis keserakahan kita, yaitu keserakahan dari nafsu mulut. Nah, bervegetarian seperti apa yang tadi pagi di-sharingkan oleh Lin Yen Chang ya, itu juga adalah sebuah langkah dalam mewujudkan visi mensucikan hati manusia. Karena dari kita mampu bervegetarian, artinya kita juga berusaha menyucikan batin kita dengan membangkitkan welas asih kita untuk tidak lagi mengkonsumsi ya daging dari makhluk lain. Jadi bervegetarian itu adalah satu hal yang sangat membantu dalam pembinaan diri kita. Dan apabila kita mampu mengajak orang untuk bervegetarian, mendukung orang bervegetarian, itu adalah kita juga sedang membabarkan dharma. Kita mampu mengajak orang lain bervegetarian, kita juga bukan hanya menyucikan hati sendiri, tetapi kita juga sedang menyucikan hati orang lain. Nah, jadi Sisyong Sije sebenarnya hanya mengalahkan satu nafsu keinginan kita, yaitu nafsu mulut yang ingin merasakan yang enak-enak. Kita mampu melakukan ya pahala kebajikan yang cukup banyak, cukup besar dan membawa pengaruh. Jadi bagi Sisyong Sije mungkin kesulitan untuk bervegetarian, mungkin boleh mulai ya melatih diri saat hendak makan. Katakan pada diri sendiri, saya makan hanya untuk supaya memenuhi kebutuhan tubuh ini, dan itu tidak harus dari daging, tetapi bisa juga dari tanaman sayur-sayuran lainnya. Itu salah satu cara kita menanam satu pikiran di dalam batin kita ya, di dalam otak kita, sehingga lidah ini akan mengikuti apa yang dikatakan oleh batin ini. Jadi tidak lagi terus tergoda untuk mencari makanan yang enak-enak saja. Terkadang saya mendengar ada orang mengatakan saya hidup kan untuk makan, jadi harus makan yang enak. Saya merasa sangat kasihan. Orang ini begitu melekat, begitu serakah. Kapan dia baru bisa terlepas dari penderitaan dia? Ya, dia terus menciptakan karma buruk, maka terus akan hidup di dalam lilitan karma-karma saja. Jadi Sisyong Sije kita semua sangat penuh berkah ya, bisa bertemu dengan master, bisa masuk ke Seci sehingga kita memiliki kesempatan untuk melatih diri. Baik, kita lanjutkan. Naskah sutra, sekiranya menggunakan akar lidah untuk membabarkan dharma di tengah orang banyak, suara mendalam dan menakjubkan yang dikeluarkannya mampu menembus ke dalam batin orang-orang, membuat semuanya bersuka cita dan bahagia. Sutra Teratai bab 19, jasa kebajikan dari guru dharma. Next, poin ketiga. Sekiranya dapat menggunakan akar lidah untuk membabarkan segala dharma di tengah orang banyak, pada saat ini seluruh suara yang dikeluarkan adalah suara yang dalam dan menakjubkan. Ketika kita berbicara, mulut dan lidah bergerak menimbulkan suara. Setiap kata mengandung prinsip kebenaran dan terserap ke dalam hati, sehingga setelah mendengarnya merasakan sukacita. Prinsip kebenaran yang disampaikan dapat menembus hingga sumber dari dharma dengan sempurna. Makanya disebut dengan mendalam. Prinsip kebenaran ini sangat mendalam, tidak seperti suara yang hanya masuk dan kemudian berlalu. Kata-kata ini akan tetap ada di hati kita, dapat membuat para pendengarnya mencapai pengetahuan dan pandangan Buddha, serta memahami kebenaran. Makanya disebut dengan menakjubkan. Cita rasa dharma terserap ke dalam batin, makanya memperoleh perasaan sukacita dan kebahagiaan dharma.
Nah, Sesiung Seci, sekarang di poin ini kita paham ya, tadi yang sudah dijelaskan oleh Master, apa yang dimaksud dengan suara yang dikeluarkan adalah yang dalam dan menakjubkan. Nah, mendalam artinya adalah apa yang kita sampaikan itu adalah prinsip kebenaran yang menembus sampai sumber dharma dengan sempurna. Artinya prinsip kebenaran ini membuat yang mendengarnya ini bisa memperoleh ya dharma yang sempurna. Jadi bukan hanya kata-kata yang asal diucapkan saja, kata-kata yang tidak ada artinya. Jadi inilah mengapa bahkan Sang Buddha mengajarkan kepada kita dalam berbicara hendaknya kita berpikir dulu apakah yang kita ucapkan itu adalah yang membawa manfaat, yang benar, yang tepat. Karena kalau tidak tepat, tidak membawa manfaat dan tidak benar, maka kata-kata itu tidak ada gunanya untuk diucapkan. Ya. Nah, dan dikatakan cita rasa dharma terserap ke dalam batin. Apabila mereka yang mendengar bisa memahami pengetahuan dan pandangan Buddha, maka itu disebut apa yang kita katakan, kita sampaikan itu adalah menakjubkan. Tetapi apabila bisa sampai membuat yang mendengarkan memperoleh perasaan sukacita dan kebahagiaan dari mendengar dharma yang kita sampaikan, maka itu adalah cita rasa dharma yang sudah terserap sampai ke dalam batin. Sama halnya kita mendengar ceramah Master, kita bisa mendengar sampai batin kita timbul rasa sukacita. Kita bisa mendengar sampai kita menyadari apa yang Master sampaikan, fenomena yang mungkin pernah kita lihat, pernah kita hadapi. Oh, prinsip kebenarannya adalah ini. Nah, itu membuat kita memahami ya pengetahuan dan pandangan Buddha. Jadi inilah yang dikatakan menakjubkan. Jadi ceramah Master selalu mengandung apa yang mendalam, menakjubkan, dan membawa cita rasa dharma yang membawa perasaan, sukacita, dan kebahagiaan bagi semua yang mendengarkan. Baik, kita lanjutkan ke naskah sutra. Selain itu, ketika para putra surgawi, putri surgawi, sakra, brahma, dan dewa lainnya mendengar suara yang mendalam dan menakjubkan dari pembabaran dan ujarannya secara berurutan, semuanya datang untuk mendengarkan. Sutra Teratai bab 19, Jasa Kebajikan dari Guru Dharma. Next. Poin keempat. Dalam naskah sebelumnya tentang membabarkan dharma duniawi bagi alam manusia, sekarang menerangkan kalau akar lidah dapat membeda-bedakan rasa, dapat menghilangkan lapar dan haus, juga dapat menyampaikan maksud pikiran dan membabarkan segala dharma. Ucapan dapat mewakili apa yang ingin kita sampaikan dari dalam pikiran kita. Inilah yang harus kita pahami fungsi dari lidah. Selain itu, para putra surgawi menunjukkan kalau para dewa juga mendengarkan dharma. Pada saat membabarkan dharma, mampu menyampaikan dengan kata-kata dan mendiskusikannya. Penjelasannya beraturan dan berurutan, sehingga para dewa semuanya datang untuk mendengarkan. Banyak relawan suci yang tekun mengikuti kelas bedah buku, berbagi pemahaman dari membaca buku dan mendengarkan dharma, saling berbagi dan bertukar pandangan. Ketika disusun hasilnya menjadi terstruktur. Harus bersungguh hati pada momen saat ini. Jika tidak, waktu berlalu dan pikiran kita tidak sadar, sehingga dharma juga berlalu begitu saja. Dharma tidak mampu terserap ke dalam batin dan tiada dharma yang bisa menyadarkan. Nah, Sesiung Seci, dari poin keempat ya di bagian paragraf yang awal di atas ini, kemarin saya melihat ada di post ya di grup bahwa pada saat Master hendak pergi ke Xintian. Sebelum pergi ke Xintian, Master ada memberikan ceramah terlebih dahulu di aula Jingse di aula di Hualien ya. Nah, saat itu di atas langit muncul fenomena yang sangat menakjubkan, yaitu awan yang membentuk garis-garis ya. Mungkin Sesiung Seci yang ada di grup Xinfa Xiang ada melihat ya. Bisa dicari nanti. Nah, ini ketika saya membaca poin ini, saya teringat dengan apa yang di-sharingkan itu seolah-olah menunjukkan bahwa para
makhluk surgawi, para dewa, para Brahma, juga hadir mendengarkan ketika Master memberikan ceramah. Seperti itu ya. Ini bukan percaya tahyul ya. Kita katakan bahwa dan di dalam sutra juga sudah disampaikan bahwa apabila memang menyampaikan dan membabarkan dharma yang benar, maka para dewa juga akan datang hadir untuk mendengarkan. Oleh karena itu, saat kita hendak berbagi dharma juga, kita harus benar-benar ya pikirkan apa yang hendak kita sampaikan. Karena apabila yang kita sampaikan adalah tidak benar, tidak tepat, tentu itu akan membuat yang mendengarkan itu salah paham, ya menjadi tersesat. Nah, kita harus ingat bahwa di atas kepala kita juga ada para dewa yang mencatat apa yang kita lakukan dan apa yang kita ucapkan. Karma kita sendiri juga akan mencatat. Jadi kita harus sangat berhati-hati dalam berbicara, terutama di dalam menyampaikan prinsip kebenaran atau dharma. Nah, di bagian bawah banyak relawan suci yang tekun mengikuti kelas bedah buku. Ini membaca bagian ini, saya sangat kangen kepada ya ada Sisyong Suci yang sangat rajin dan bersedia mengemban tanggung jawab untuk berbagi di dalam bedah buku atau menjadi PIC bedah buku. Karena dengan mereka bersedia menjadi PIC bedah buku atau narasumber dari bedah buku, maka mereka tentu akan belajar untuk bagaimana menyusun, menyampaikan apa yang mereka dapatkan dari buku yang sedang dibedah bersama itu. Nah, sehingga bisa memberi manfaat kepada yang ikut bedah buku. Jadi Sisyong Suci di sini apabila di komunitas ada bedah buku atau diminta untuk atau hadir di bedah buku atau diminta untuk sharing di bedah buku, jangan ragu-ragu ya, karena apa yang kita dapatkan kita bisa berbagi, tentu itu adalah sama seperti kita berbagi dharma yang kita peroleh. Baik, Sisyong Suci, kira-kira itu yang saya peroleh dari intisari yang diambil dan dari ceramah Master hari ini. Saya harapkan nanti Sisyong Suci bisa saling berbagi ya dari apa yang sudah Sisyong Suci pahami. Karena di sini adalah kesempatan bagi kita untuk saling belajar. Kangen kepada tim intisari ya yang telah dengan sungguh hati mengutip intisari dari ceramah yang disampaikan oleh Master. Baik, kita masuki sesi sharing. Di sini Vivi Liang Suci sudah raise hand. Saya persilakan Vivi Liang Suci untuk berbagi dengan kita. Kangen Vivi Liang Suci. Silakan Vivi Liang Suci. Mic-nya bisa dibuka. Oke, Kangen. 人开始，感恩是先世节，感恩是非世节。Naskah sutra yang pertama. Sekiranya menggunakan akar lidah untuk membabarkan dharma di tengah orang banyak, suara mendalam dan menyakitkan yang dikeluarkannya mampu menembus ke dalam batin orang-orang, membuat semuanya bersukacita dan bahagia. Sekiranya dapat menggunakan akar lidah untuk membabarkan segala dharma di tengah orang banyak, dan suara yang dikeluarkan mampu menembus ke dalam batin orang-orang, membuat semuanya bersukacita dan bahagia. Dan prinsip kebenaran yang disampaikan dapat menembus hingga sumber dari dharma yang sempurna dan mendalam, dapat membuat para pendengarnya mencapai pengetahuan dan pandangan Buddha, serta memahami kebenaran dengan menakjubkan. Cita rasa dharma terserap ke dalam batin, sehingga memperoleh perasaan sukacita dan kebahagiaan dharma. Bagaikan meneguh amerta, memberikan nutrisi pada jiwa kebijaksanaan. Lidah mampu menyampaikan prinsip kebenaran. Kebajikan dari kemampuan untuk berbicaranya adalah unggul. Dan naskah sutra yang kedua. Selain itu, ketika para putra surgawi
Putri surgawi, sakra, Brahma, dan dewa lainnya mendengar suara yang mendalam dan menakjubkan dari pembabaran dan ujarannya secara berurutan. Semuanya datang untuk mendengarkan. Dengan membabarkan dharma duniawi bagi alam manusia dan menerangkan jika akal lidah itu dapat membeda-bedakan rasa, dapat menghilangkan haus dan lapar, juga dapat menyampaikan maksud pikiran dan membabarkan segala dharma. Selain itu, para putra surgawi menunjukkan jika para dewa juga mendengarkan dharma. Pada saat membabarkan dharma, mampu menyampaikan dengan kata-kata dan dapat mendiskusikannya. Penjelasannya beraturan dan berurutan sehingga para dewa semuanya datang untuk mendengarkan. Demikianlah dikatakan bahwa kita dengan menggunakan kata-kata penyampaian dengan kata-kata yang orang-orang akan mengerti dan bisa meresap ke dalam hati mereka sehingga prinsip kebenaran pun dapat meresap. Jadi dikatakan bahwa jadi bukan akar lidah itu bukan hanya tentang kesadaran atau untuk mengecap rasa, tetapi kemampuannya itu adalah bisa membuat kita berbicara itu dengan kata-kata yang mengandung dharma, sehingga lidah pun akan memiliki 1.200 pahala kebajikan. Cảm ơn sư兄sư姐. Kangen Pipi Liang Sejie atas sharingnya. Selanjutnya ini saya lihat, oke, Rosi Sejie sudah resen. Silakan Rosi Sejie, Kangen Sejie. Juga Sejie, chào anh aja. Saya izin memulai ya Sejie. Cảm ơn sang lệnh khai sự, cảm ơn kepada session sejiman semua, cảm ơn terlebih kepada moderator hari ini yaitu Survei Sejie yang telah berbagi pengalamannya dan keteladanannya. Cảm ơn ya Sejie. Jadi yang saya dapatkan adalah perihal sebuah pilihan hidup, wujud rasa syukur dan hormat yang ada di dalam diri adalah salah satunya mampu menggunakan fungsi lidah tersebut agar bernilai bermanfaat baik bagi diri sendiri maupun juga bagi orang lain. Jadi bermanfaat bagi diri sendiri itu karena di dalamnya ada pengendalian diri, ada keyakinan benar, ada rasa syukur dan hormat tersebut, ada kekuatan dharma, adanya kebijaksanaan tersebut. Nah, dengan dikatakan bermanfaat bagi orang lain, berarti karena dapat membangkitkan harapan, semangat, bisa juga hingga penyadaran gitu. Kalau kita umumnya bilang terinspirasi, bahkan mencerahkan, membawa ketenangan dan sukacita gitu. Sukacita, kebahagiaan yang mendamaikan, menenangkan, dan atas dasar itu bisa juga cinta kasih yang selama ini terpendam bisa terbangkitkan sehingga mampu setahap demi setahap mewariskan kebenaran itu sendiri. Jadi itulah dikatakan kurang lebihnya parameternya dari bermanfaat dan bernilai. Lalu C sudah sampaikan pula bahwa
dari lidah tersebut tidak difungsikan hanya terbatas pada pemuasan keinginan makan saja, tetapi lidah tersebut mempunyai fungsi yang luar biasa. Itu yang saya dapatkan. Kemudian dikatakan mengapa keyakinan benar gitu, adanya keyakinan benar karena yang saya pelajari dari adanya fenomena di duniawi ini gitu, di mana di dalamnya itu terdapat kasus orang yang melakukan hal tersebut dengan lidahnya tersebut, menggunakan fungsi lidahnya tersebut, itu karena bersumber dari adanya terdorong untuk menolong. Jadi dari hati nuraninya yang keluar. Lalu yang saya dapatkan kemudian adalah menjadikan dunia lebih baik dari adanya suara-suara manusia tersebut. Dan bukan malah sebaliknya yang dapat menciptakan kebisingan. Kemudian yang saya dapatkan adalah ini saja kalimat mengenai para Buddha dan Bodhisattva ada di mana-mana di dunia ini. Mereka yang ada di depan kita, mereka yang melakukan hal-hal baik untuk kita, banyak mendukung, membantu kita, semuanya adalah bodhisattva. Nah, dikatakan kita harus sangat hormat dan memberikan rasa syukur. Memberikan rasa syukur. Kita membina pikiran hormat, rasa syukur untuk semua orang yang kita temui dimanapun. Jadi, dari tayangan hari ini ada dikisahkan itu interaksi yang seperti Sece telah sampaikan, interaksi pembicaraan seorang pembisnis gitu yang dalam keseharian gitu. Lalu ada pula dipaparkan, dijelaskan bahwa telah diberikan nasihat oleh Sang Ren misalnya ya, dari contoh dalam tayangan hari ini agar waspada, tidak terjebak pada keinginan terus meluaskan ekspansi bisnisnya tanpa berkecukupan. Yang pada akhirnya ternyata yang bersangkutan terjerat hukum dan dipenjara. Dan karena berhutang pada akhirnya dan ia merenungkan kelalaiannya yang inilah yang dikatakan didera penyesalan datang terlambat. Gitu. Jadi lalu ia berbagi kisahnya kan agar orang lain tidak mengikuti jejaknya yang salah menggunakan lidahnya. Jadi izin berbagi kisah yang kurang lebih serupa sesio yang telah ditayangkan di Thai TV kita, drama kisah nyata berjudul Bukan Misi Biasa gitu. Jadi judulnya adalah seperti itu. Jadi kisah ini adalah kisah Meng Chuan Sejie gitu. Baginya itu tanggung jawab yang diembannya dalam menggalang dan mensosialisasikan donor sumsum tulang adalah sebuah kesempatan berharga untuk menyelamatkan nyawa orang. Dan inilah yang dipahami oleh relawan Sejie yang bernama Meng Chuan tersebut. Ia terus-menerus menggunakan lidahnya untuk menginformasikan, mensosialisasikan, menyebarkan misi-misi sosial tersebut. Meskipun ia menerima kesulitan dari adanya keraguan orang lain, menolak, dan sebagainya, sampai dikisahkan ada contoh bahwa suatu kali ia harus berbicara selama kurang lebih 2 jaman lebih
hanya untuk meyakinkan dan membuka hati satu calon pendonornya tersebut. Gitu. Tetapi dikatakan dan diperlihatkan ia tetap menjalaninya dengan sukarela, mengerjakannya dengan semangat tekun dan memilih merelakan karir dan keluarganya. Gitu. Dikisahkan dia ada membagi tugas dengan suaminya yang juga relawan suci untuk urusan rumah tangga sehingga tidak terbengkalai begitu saja gitu. Jadi jika ia dihadapkan pilihan untuk menyelamatkan nyawa orang pasien, ia akan berkata nyawa pasien tidak bisa ditunda gitu. Jadi dia telah memahami bahwa pentingnya sebuah nyawa tersebut. Jadi terus ternyata di dalam kisah tersebut ada yang serupa, yaitu ia bertemu dengan jalinan jodohnya bertemu dengan Sesiung Ujeng Kuo ini gitu. Nah, Sesiung Ujeng Kuo ini pengalaman yang dialaminya yang kala itu menjabat sebagai manajer di suatu perusahaan. Jadi hubungannya dengan bosnya pemilik perusahaan tuh pernah terjalin baik dan ia sudah menganggap bosnya itu sebagai bagaikan saudara kandungnya gitu. Dan akhirnya pembayaran semua biaya operasional dan lain-lainnya dialihkan atas nama ia yang Ujeng Kuo Sesiung tersebut. Dan ia pada saat itu masih memiliki pikiran yang sederhana, masih memiliki pikiran yang sederhana. Memang pada dasarnya ia seorang yang dikatakan sanliang gitu, baik gitu ya. Jadi dia menganggap tak menjadi masalah lah gitu. Diberikan jabatan kekuasaan dan ia mengerjakannya sesuai tugasnya dan semua tanggung jawab yang dan lain-lainnya itu termasuk biaya-biaya atas nama ia. Gitu, ia nggak masalah pada saat itu. Jadi suatu ketika ia sedang menagih hutang ke kantor rekanannya dan telah dibayarkan dengan cek, tetapi rekanan tersebut menyampaikan kepada Ujeng Kuo tersebut bahwa berhati-hatilah, ada kabar bosnya bermasalah. Tetapi Ujeng Kuo-nya malah tidak terlalu menanggapi serius dan tetap membela bosnya. Lalu dikisahkan untuk kedua kalinya pula ia telah diberikan peringatan nasihat agar lebih waspada karena dari data keuangan di kantornya tidak baik. Tapi ia masih mengabaikannya gitu. Hingga pada akhirnya semua yang telah disampaikan oleh orang-orang terdekatnya, orang-orang yang peduli dengannya tersebut adalah kebenaran bahwa bosnya bermasalah dan meninggalkan banyak hutang yang harus dibayarkan karena tanggung jawabnya sebagai yang atas nama ia gitu. Nah, Sesiung Ujeng Kuo ini tadi itu diperlihatkan dalam kisahnya itu, ia tuh seseorang yang memiliki prinsip memegang kejujuran, hatinya baik gitu. Dan ketika dihadapkan kenyataan pahit tersebut, yang namanya kita masih tahap pembelajaran, masih makhluk awam dahulunya gitu, dihadapkan kenyataan pahit tersebut, terlilit hutang dan dipermainkan oleh seseorang yang dianggapnya sebagai saudara, sudah dianggap sebagai saudara kandung, membuatnya sempat terguncang. Jadi belum lagi dikatakan dan diperlihatkan bagaimananya tekanan-tekanan dikejar penagih hutang gitu, merasakan berada di posisi beliau, waduh itu stres dan akhirnya diperlihatkan ia sempat berpikiran sempit ingin bunuh diri, meloncat dari gedung tinggi. Tetapi sebelum kejadian itu hampir terjadi, sebelumnya sudah terdapat orang-orang terdekatnya yang peduli padanya. Contohnya ada
stafnya, kekasihnya itu yang terus-menerus menemani, mendampingi, memberi motivasi, menyemangatinya dengan kata-kata kalimat yang membuatnya itu masih dapat berpikir lebih lanjut gitu agar tidak terlena pada kegetirannya, putus asanya tersebut. Seiring waktu berlalu, tentunya masalah hutang tersebut semakin membuatnya depresi dan tibalah pada saat ia ingin bunuh diri, ada ternyata telepon masuk dari relawan Seji. Nah, yang dinamakan Meng Chuan Seji tersebut yang menginformasikan bahwa selamat, ia terpilih dapat menyelamatkan nyawa orang lain dengan darahnya karena cocok untuk donor sumsum tulang. Itu. Nah, lalu ada pula singkat cerita, di sana kita dapat melihat banyak pembelajaran dari kisah tersebut, itu di mana memakai lidah untuk berbicara yang benar, menasehati, memotivasi, menenangkan hati, menghibur, memberikan solusi, menyadarkan, seperti yang telah dilakukan oleh Suwan atau kekasihnya tersebut, oleh Meng Chuan Seje, yang dikatakan ia menganggap mereka sebagai kuirennya, penolongnya, bodhisatwa yang bodhisatwa hidup. Di saat yang sangat dibutuhkan, kata-kata pendampingan tersebut akanlah sangat berharga. Jadi jadi ya bertemu jalinan jodoh yang menjadarkannya gitu kan. Dikatakan tayangan perihal menjadikannya adanya dharma duniawi gitu, di mana yang kita lihat adalah dikatakan dalam tayangan hari ini bahwa mengenai urusan duniawi yang tidak ada habisnya, salah satunya fenomena duniawi, di mana ketika seseorang terjebak seringkali karena mengejar kekayaan, kekuasaan lagi dan lagi. Dan pada akhirnya menemukanlah dharma yang non-duniawi di baliknya. Sehingga ini mengingatkan bahwa segala bentuk materi yang terkondisi namanya ada. Jadi dikatakanlah tidak melekat karena seperti yang kejadian saat ini banyak sekali kebakaran ya kan, itu Susyong. Jadi yang dikatakan ada perenungan mengenai kepemilikan 5 pihak tersebut gitu. Jadi penutup Susyong Uceng Kau tersebut mengatakan ia dahulu tuh memegang konsep tidak ada yang tidak berhasil ia dapatkan. Dan akhirnya ia tersadarkan pula karena kena sakit sekali itu, tersadarkan bahwa tidak semua hal akan berjalan sesuai keinginan. Dan salah satu wujud penderitaan adalah ketika tidak mampu menerima kenyataan tersebut dan tidak mau berusaha melepaskan keterikatan tersebut. Jadi kini Sesyong itu sudah melewati masa sulitnya setelah berjibaku melunasi hutangnya selama belasan tahun. Dan ia kembali mewariskan cinta kasihnya yang tulus yang didapatnya dari kuirennya tersebut dengan menjadi relawan atau bergabung menjadi bodhisatwa dunia dalam misi kesehatan, yaitu misi ia itu donor sumsum tulang belakang itu. Jadi ia membantu menemani pasien dalam mengatasi masa-masa sulit tersebut dengan menggalang pendonor untuk mendonorkan sumsum tersebut. Jadi di hari ini pula saya melihat yang ditayangkan bahwa mengenai Bodhisatwa Ciji yang telah memberikan persembahan dengan tindakan nyata dalam menolong, menghibur, melayani untuk mensucikan hati manusia dan telah mendapatkan pengakuan apresiasi dari masyarakat luas. Jadi hingga Ciji dapat tersebar luas
tak lepas dari telah menggunakan fungsi lidah dengan sebaik-baiknya. Kangen Tasya. Kangen Rosi Secie, luar biasa ya. Rosi Secie memahami Dharma yang telah diajarkan oleh Master ya, dengan melihat langsung para bodhisatwa, insan-insan suci, kita bisa belajar banyak, kita bisa memahami segala prinsip kebenaran yang telah kita dengar, yang kita pelajari ya. Nah, seperti yang hari ini ada dikatakan bahwa butuh ya Dharma duniawi untuk menjelaskan Dharma non duniawi. Jadi kisah-kisah nyata yang ditayangkan di TAI TV itu semuanya adalah Dharma duniawi yang bisa membuat kita memahami Dharma non duniawi, yaitu apa prinsip kebenaran yang telah diajarkan oleh Buddha, yang telah diwariskan oleh Buddha dan dijelaskan kembali, diajarkan oleh Master kepada kita, sehingga kita lebih mudah memahami. Kangen Rosi Secie atas sharingnya ya, yang luar biasa ya. Saya lihat Rosi Secie sangat sungguh hati ya, belajar Dharma ya. Tentu bahkan dari melihat tayangan di TAI TV ya, drama di TAI TV, Rosi Secie juga bisa mengutip manfaatnya dan bisa berbagi dengan kita. Kangen Rosi Secie. Baik, selanjutnya saya persilakan Johannes Sesiong yang sudah raise hand. Silakan Johannes Sesiong. Kangen Sesiong. Aduh, tangan gue udah pegel nih. Sorry ya, terlalu antusias dan lagi semangat. Oke, Kanen Sang Renkaisa dan Kanen Sesiong Sejemon yang ada di sini. Ya, seperti biasa, saya tidak bisa menginspirasi orang-orang, tapi saya hanya bisa mengajak Sesiong Sejemon untuk berpikir lagi terhadap apa yang saya ucapkan. Mungkin bisa benar dan mungkin bisa salah, namun ya saya hanya ingin mengajak juga Sesiong Sejemon lainnya untuk terbuka saja, supaya kita bisa memahami suatu prinsip kebenaran yang ada di poin nomor 1. Mohon di-show ya tentang prinsip kebenaran ini. Nah, Sesiong bicara tentang prinsip kebenaran itu, saya jadi teringat waktu Sinfas yang Senin kemarin, di mana jangan dikarenakan orang paling bijak yang ngomong, itu bukan berarti paling benar ucapannya. Dan that is definitely true. Definitely true. Yang ada kita harus belajar dari orang yang walaupun bukan orang paling bijak, tapi kita juga harus bisa menghargai dan bertanya what and why-nya. Why did you think like that? Kenapa bisa berpikir seperti itu? Dan saya merenungkan seperti itu dan akhirnya dapat tercerahkan juga. Oke. Ya, saya cuman. Mungkin kita suka sekarang baca berita ya. Saya ambil contohnya itu kalau untuk mengetahui prinsip kebenaran, yaitu soal konteks kesehatan. Sebelum saya melanjutkan tentang konteks kesehatan, Sesiong, saya akan cerita dulu. Disclaimer. Disclaimer, apa ya? Saya akan menyebutkan institusi di mana saya tidak bermaksud untuk menjatuhkan ataupun apapun, namun saya mengambil case ini sebagai studi kita bersama. Ya, saya yakin institusinya bagus, tapi saya hanya mengajak mengetahui apa itu prinsip kebenaran dalam konteks kesehatan. Oke, langsung saya mulai saja. Ya, jadi begini, dalam konteks kesehatan itu kita sering membaca artikel tentang kesehatan. Ya, semalam kita akan membahas tentang kesehatan, artikel kesehatan apapun lah. Nah, ya kebetulan ada satu orang peneliti dari salah satu institusi kedokteran yang paling senior dan paling bagus, yaitu FKUI.
makan ini, minum ini, gini. Berdasarkan penelitian dari FKUI. FKUI. Ya, sekali lagi saya disclaimer, FKUI memang bagus. Saya harus akui seperti itu. Nah, yang menjadi problem, saya sebagai pembaca yang ingin mengetahui prinsip kebenaran, jangan baca artikel itu seolah-olah paling bagus dikarenakan karena kata FKUI-nya. Seolah-olah bukan FKUI itu nggak bagus. Namanya juga penelitian. Sebagai orang atau akademis yang mengetahui prinsip kebenaran, tidak akan memandang siapa penelitinya, tidak akan memandang asal institusinya, FKUI, dan tidak memandang itu. Yang ada, misalkan begini, makanan A akan lebih sehat daripada makanan B. Saya sebagai orang yang akademik atau yang akan mempelajari prinsip kebenaran akan berkata, oh ya, akan bertanya kondisinya A, B, C, D, E, F. Kalau misalkan kondisi saya adalah badan A, maka saya tentu akan percaya. Tapi kalau misalkan kondisinya adalah badan B, mohon maaf sebesar-besarnya, saya tidak percaya sama artikel tersebut. Nah, saya ngomong, kalau misalkan tahu saya nggak percaya, apa reaksi si penulis tersebut, seorang peneliti, kebetulan profesor, bergelar profesor, tidak akan marahin saya, nggak akan memarahin saya, ya, nggak akan memarahin saya. Yang ada akan cari tahu, why. Kebetulan dari peneliti misalkan FKGM mengatakan kondisi ini nggak cocok sama badan B. Badan kondisi B. Iya, badan kondisi B. Apa yang terjadi? Ya jelas, profesor dari FKUI akan belajar dari profesor FKUGM yang ada saling bertukar ilmu. Saling bertukar ilmu dan saling bertukar pendapat dan saling mempelajari. Baru bisa prinsip kebenaran itu bisa sedikit lebih sempurna. Itulah serba-serbi dalam dunia akademiknya. Tidak melihat institusinya, tapi melihat cara berpikir what and why-nya. What and why-nya. Itulah dunia akademik dalam kuliah. Ya, jadi ya pertama bicara tentang kesehatan ya. Ya, sekali lagi jangan terpaku sama institusinya. Walaupun institusinya bagus, kita boleh nggak percaya, tapi kita boleh saja bertanya what and why. Oke lah, akademis terlalu jelimet. Oke, saya akan cerita contoh dalam dunia segi. Oke. Ya, tadi aku searching kata Master Chen Yen. PG itu sehat. Yang menjadi pertanyaan, benar atau salah? Aku mau bilang salah, gregetan juga. Mau dibilang benar juga, saya juga setengah nggak setuju. Kalau saya sebagai orang mantan akademik. Saya nggak boleh bilang salah juga ya. Kalau bilang salah, gregetan kan. Tapi, saya sebagai orang yang terbiasa untuk berpikir kritis, saya akan bertanya, emang kenapa? Apa sih yang bikin sehat? Apa sih keuntungannya kalau makan PG? Apa sih gini? Jadi kalau misalkan ada yang menceritakan, oh kurangi risiko parasit atau gimana, nah itu akan saya akan terima. Dan juga bisa saja ada juga orang yang menentang, si ini VG malahan masarin jantung ini. Yang menjadi pertanyaan, apakah omongan master ini salah nggak ya? Master pasti bener lah, nama juga master. Tapi kita harus cari tahu why-nya.
gali-gali dulu why-nya. Kok si ini pasang ring jantung ini? Ternyata setelah dicek, iya, saya sih memang PG, tapi makan yang daging palsu yang jelas-jelas gluten alias processed food. Saya ini demam minum manis-manis. Saya ini jarang olahraga. Nah loh, yang salah master atau orang itu? Ya nggak mungkin lah master salah. Master pasti benar. Yang nggak benar, sorry yang bilang salah, yang nggak benar adalah orang itu tidak memahami prinsip kebenaran seluruhnya. Hanya dengar kata master VG itu sehat, tapi tidak paham faktor-faktor apa supaya VG itu sehat. Apa itu VG itu sehat? Ya jelas-jelas lah, kurangi makanan yang gluten daging palsu. Makanlah perbanyak processed food. Makanlah banyak yang rebusan. Minum jangan terlalu manis-manis. Ya, faktor-faktor itulah yang harus kita pahami. Bukan menyalahkan master. Ya, kira-kira seperti itu ya. Jadi dengan kata lain, untuk mengetahui prinsip kebenaran, Sesyung Secimen, ini terakhir ya, banyak pelajari what and why, banyak baca, dan banyaklah pelajari literatur-literatur dari sumber yang benar dan terpercaya, supaya pengetahuan terhadap prinsip kebenaran bisa bertambah. Udah, sekian ngolor ngidulnya ya, Kan En. Kangen, Johannes Sesiung ya atas sharingnya ya. Kita belajar sesuatu itu belajar dari yang benar ya. Oke, Kangen, Johannes Sesiung, Linda Sesiung mohon bersabar ya. Ini kita masuki kuis dulu karena partisipan kita banyak yang sudah live nih ya. Kita masukin kuis terlebih dahulu. Silakan. Nah, Sesiung Secie siap-siap di chat room ya untuk menjawab kuis dengan format jawaban contohnya 1D, 2A gitu ya. Oke, mari kita mulai. Pertanyaan pertama, isilah titik-titik di bawah ini. Jasa dari kemampuan untuk membeda-bedakan rasa adalah titik-titik-titik, sedangkan kebajikan dari kemampuan untuk berbicara adalah titik-titik-titik. Ketika akar lidah sempurna akan memiliki 1.200 pahala kebajikan. Silakan Sesyung Seci memilih A. Berkah agung, B. Unggul rendah, C. Rendah agung, D. Rendah unggul, E. Unggul agung. Jawaban mana yang benar? Silakan Sesyung Seci. Jasa dari kemampuan untuk membeda-bedakan rasa adalah titik-titik-titik. Sedangkan kebajikan dari kemampuan untuk berbicara adalah titik-titik-titik. Ketika akar lidah sempurna akan memiliki 1.200 pahala kebajikan. Coba diingat-ingat. Oke, sudah di-close. Nah, kita lihat jawaban yang benar adalah D, rendah dan unggul. Jadi jasa dari kemampuan untuk membeda-bedakan rasa adalah rendah. Sedangkan kebajikan dari kemampuan untuk berbicara adalah unggul. Ketika akar lidah sempurna akan memiliki 1.200 pahala kebajikan. Oke. Kan, kita lanjut ke kuis kedua. Lengkapilah kalimat berikut ini. Mengubah titik-titik menjadi kebijaksanaan. A. Kesadaran, B. Keagungan, C. Kejayaan, dan D. Keteladanan, E. Kebenaran. Mana yang tepat? Silakan, Sesyung Secie. Mengubah titik-titik menjadi kebijaksanaan. Baik, sudah di-close oleh host. Yang benar jawabannya adalah A. Mengubah kesadaran menjadi kebijaksanaan. Oke, dan kita masuk ke kuis nomor 3. Dapat membuat para pendengarnya mencapai pengetahuan dan pandangan Buddha, serta memahami kebenaran disebut dengan A. Menegakkan, B. Merelakan, C. Menggembirakan, D. Mengherankan, E. Menakjubkan. Ayo, Sesyung Secie diingat-ingat di dalam ceramah master tadi. Yang benar yang mana? Oke, sudah di-close. Jawaban yang benar adalah
Menakjubkan, dapat membuat para pendengarnya mencapai pengetahuan dan pandangan Buddha serta memahami kebenaran disebut dengan menakjubkan. Oke, kuis keempat. Bagaikan meneguk amerta, memberikan nutrisi pada titik-titik-titik. A. Keagungan. B. Jiwa kebijaksanaan. C. Tubuh kebijaksanaan. D. Kebenaran. E. Welas asih. Mana yang benar? Silakan Sesiung Sece segera menjawab. Bagaikan meneguk amerta. Oke. Sudah di-close, jawaban yang benar adalah memberikan nutrisi pada B, jiwa kebijaksanaan. Oke, banyak yang benar ini jawabannya. Yang kelima, kuis kelima. Sekarang menerangkan kalau akar lidah dapat membeda-bedakan rasa, dapat menghilangkan lapar dan haus, membantu kita memahami titik-titik-titik. A, kebijaksanaan duniawi. B, kebahagiaan duniawi. C, jasa pahala duniawi. D, dharma duniawi. E, cinta kasih duniawi. Mana yang benar? Ayo Sesiung Sece segera menjawab. Oke, sudah di-close. Jawaban yang benar adalah membantu kita memahami tentang D, dharma duniawi, ya, dapat membedakan rasa. Ini adalah membantu kita memahami tentang dharma duniawi, ya, menerangkan kalau akar lidah ini. Baik, yang keenam. Berikut ini yang merupakan ciri khas alam surga abaswara adalah titik-titik. A, harus mengeluarkan suara lantang untuk berbicara. B, tidak perlu mengeluarkan suara untuk berbicara. C, menggunakan sinar cahaya tubuh untuk menyampaikan pikiran mereka. D, jawaban A dan B benar. E, jawaban B dan C benar. Silakan Sesiung Sece segera menjawab. Oke, sudah di-close. Jawaban yang benar adalah E. B dan C benar. Jadi di alam surga abaswara, mereka tidak perlu mengeluarkan suara untuk berbicara. Mereka menggunakan sinar cahaya tubuh untuk menyampaikan pikiran mereka. Baik, Kan-en Sesiung Sece yang sudah partisipasi di dalam menjawab kuis. Ya, jadi kita dalam menjawab kuis itu adalah memberi kesempatan untuk mengingat kembali apa yang sudah kita dengar. Kan-en kepada tim kuis juga yang sudah menyiapkan kuis setiap hari. Baik, sebelum pengumuman pemenang keluar, saya persilakan Linda Secie untuk sharing terlebih dahulu. Kan-en Linda Secie. Silakan Linda Secie. Pagi Sophie, Sophie 师姐， Dan Secie. 感恩上人开始。Pagi semua 师兄师姐。Suara saya kedengaran nggak ya? Karena saya pakai layar itu. Kedengaran, C, kedengaran. Oke, 感恩。感恩ya tim Xin Fa Xiang, 感恩 semua tim host ya yang di belakang layar. Hari ini sangat 感恩ya semua 师兄师姐 yang telah sharing ya. Hari ini temanya lidah mampu mengajarkan dharma. Ya, dengan prinsip yang tak habis-habisnya. Jadi lidah ini dapat menyebarkan dharma, itu sangat membutuhkan ya kondisi dan pendukung yang ada di sekitar kita. Ya, ini adalah dinamakan dengan duniawi. Tanpa dengan menyesuaikan dengan sebab dan kondisi pendukung, tidak bisa untuk menyampaikan sesuatu yang dibutuhkan dalam duniawi ini. Contohnya, ya, contohnya ini kita bisa lihat melalui mata kita, melalui telinga kita, melalui hidung kita, ya. Kita bisa melihat dunia sekarang ini memang warning global. Benar nggak sisi semuanya? Ya, kita banyak mendengar penelitian, ya, para penelitian yang profesional ya yang meneliti alam semesta ini. Ya, kita bisa mendengar dari banyak ahli-ahli ya ilmuwan menyatakan bahwasanya dunia ini memang sudah mulai ya mengalami kerusakan. Ya, kita dengan cara gimana kita untuk bisa supaya memperlambat atau
eh, mengurangi kerusakan dalam bumi ini. Karena kenapa kita harus mengetahuinya? Karena kita tinggal di dunia ini, di bumi ini. Tanpa bumi ini kita manusia mungkin kita nggak bisa hidup kembali ya, nggak bisa hidup lagi ya karena kita butuh oksigen yang segar ya, kita tidak mau ya kena polusi udara yang kotor ya, karena polusi udara kotor itu bisa merusak kesehatan kita. Jadi kita butuh dengan namanya gimana untuk menyelamatkan bumi ini, dengan tidak ada lain adalah harus harus belajar gimana vegetarian, mengurangi nafsu kita dengan keserakahan. Jangan eh, mungkin ada yang ada yang menyampaikan sama saya ya, ada yang contohnya eh, kali ini bodoh kali kok nggak mau makan daging, padahal daging itu enak loh ya. Saya orang vegetarian, saya mengajaknya saya cara mengajaknya eh, waktu siang makan, ikutlah saya makan vegetarian dulu ya, mengikuti saya makan vegetarian di satu tempat restoran ya. Saya tidak me apa me, menghiraukan dia, mengajak dia untuk bervegetarian, tidak, tetapi saya mengajak dia untuk sama-sama bervegetarian, dan juga nanti setelah bervegetarian saya akan menemani dia untuk makan yang dia mau, tetapi saya tetap saja saya tidak mau mengikuti makan dagingnya. Jadi segala sesuatu itu seperti kita eh, gimana ya mau bilang ya, kita tidak memaksa untuk orang lain walaupun kita berbeda-beda suku, ras, agama, warna kulit, kita tidak memaksa mereka harus masuk eh, dalam pemikiran kita, tidak dimasuk cici, enggak. Cici adalah dunia cici tidak memaksa semua suku, ras, agama, semua sama, setara, semuanya adalah satu keluarga, sama-sama kita melakukan kebaikan ya, demi demi apa, demi kita diri sendiri, bukan demi orang lain ya kan. Eh, Satu kata dharma itu yang sangat sering kita pakai adalah siapa yang makan, siapa itulah dia yang kenyang ya. Jadi eh, makan vegetarian itu tidak perlu saya harus mau gemuk ya. Ada orang bilang saya mau gemuk, saya mau makan vegetarian, tetapi kenapa makan vegetarian itu tidak gemuk ya, tidak menambah berat badan ya. Ada satu orang bilang menyatakan bahwasannya kita makan vegetarian itu Linda Suci, suaranya kok makin kecil ya, menghilang. kok bisa gitu ya, suara saya kedengaran nggak? Linda Suci, suaranya menghilang. Oh, sekarang kedengaran nggak? Enggak. Linda Suci, suaranya belum belum begitu jelas, sangat kecil, sangat jauh. Sangat jauh ya. Padahal sudah dekat loh. Padahal sudah dekat. Jadi maksud saya itu, kenapa orang tuh makan vegetarian bisa sakit, bisa apa, itu bukan hubungan dengan apa yang dinyampaikan dengan prinsip kebenaran sejati. Ya, jadi kita harus benar-benar untuk mengetahui makan vegetarian itu harus kita menurut pada diri sendiri, saya mau makan apa. Ya, saya mengetahui tentang sayur ini adalah membuat saya makan menjadi nyaman, membuat saya lebih bahagia, membuat saya lebih eh, senang hati gitu ya, lebih lebih 很开心我们吃东西. Oh, sayur ini adalah untuk menambah darah. Sayur ini adalah untuk menambah untuk membuang toksin kita atau gimana. Jadi kita bisa belajar dari itu semuanya. Jadi semuanya itu tidak memaksa orang lain untuk makan vegetarian. Tetapi makan vegetarian itu ya adalah salah satu adalah cara untuk kita bisa mengumpulkan mengumpulkan berkah kita. Ya, dan juga itu adalah menyelamatkan. Itu adalah kewajiban setiap manusia yang tinggal di bumi ini. Ya, jadi ya semua sesiong suci. Kedengaran nggak ya? Ya, ini terakhir kedengaran. Kan ya, Linda Suci atas sharingnya, yang terakhir ini Kak
Ah, Oke, Kanan sharing Linda Seci bagus sekali ya. Ya, kita bervegetarian hendaknya bervegetarian dengan penuh sukacita, dengan penuh welas asih dan penuh tanggung jawab. Jadi ini adalah sebuah pelatihan diri yang sangat sempurna sebenarnya dan kita tidak perlu merasa eh, marah atau tidak senang apabila ada orang yang menertawakan kita yang sedang bervegetarian ataupun yang istilahnya masih ada negatif-negatifnya ya, sangat anti dengan bervegetarian. Kita cukup hanya menunjukkan saja bahwa kita paham dengan bervegetarian adalah demi kesehatan kita sendiri dan kita sendiri yang paham mengapa kita harus bervegetarian. Nah, jadi Kanen, Linda Seci atas sharingnya. Baik, sebelum mengundang Herlina Seci, saya akan membacakan dulu pemenang kuis hari ini ya. Untuk kuis nomor 1, Gunawati Seci dari Barat 2. Yang kedua, Siani Wijaya Seci dari Makassar. Yang ketiga, tidak ada pemenang. Yang keempat, Netili Seci dari Tebing Tinggi. Yang kelima, Yeni Lukita Seci dari Medan. Dan yang keenam adalah Ani Ernawati Seci dari Timur. Nah, kepada para pemenang kuis, apakah ada yang ingin sharing? Mohon nanti bisa siap-siap. Ini saya undang dulu Herlina Seci untuk sharing ya. Silakan Herlina Seci. Herlina Seci, apakah ingin sharing atau hanya tertekan? Oh, Tertekan? ya. Enggak ya? Ya, baik. Selamat pagi, Suci, Sufetan. Pagi. Juga selamat pagi kepada Susun Suciman. Sedikit saya mau berbagi sharing ya tentang tadi lidah yang disampaikan. Lidah mengecap makanan, jadi bisa berfungsi sebagai pengucap rasa, baik rasa asin, manis, kecut, dan lain-lain. Ketika kita menyadari bahwa makanan yang masuk ke mulut kita itu adalah manis, kita akan mencarinya. Artinya ketika kita tahu makanan itu enak, pasti kita dalam pikiran kita akan mencari lagi makanan yang enak. Kapan ya dapat makanan ini enak? Ya, kita akan menilai bahwa ini makanan enak dan kita akan karena enak kita akan sering mencari. Kapan lagi ya dapat makanan enak, makanan ini. Oh, ini makanan tidak enak. Saya tidak mau memakan ini karena ini tidak enak. Apakah dia asin atau pahit? Dan seterusnya. Ketika kita menyadari fungsi makan sebenarnya hanya buat menopang tubuh kita supaya tubuh kita bisa sehat, bisa kita beraktivitas, bisa melakukan hal-hal lain maksudnya ya. Ketika kita menyadari bahwa fungsi dari makanan itu, pasti kita tidak terlalu tergiur dengan apa yang masuk. Kenapa? Karena makan yang masuk paling sebatas di mulut, batas mulut kita, lidah, dan tenggorokan. Ketika makanan sudah masuk ke dalam pencernaan kita, perut kita, badan kita maksudnya, pasti kita tidak merasa lagi karena sudah lewat dari pintu yang kita sebagai alat perasa. Nah, ketika kita menyadari, melihat makanan enak atau merasakan, pasti kita juga muncul satu seringkali setelah kita tahu bahwa oh ini sebatas di mulut aja atau di tenggorokan, lama kelamaan kita akan tahu. Kalau begitu saya hanya mempunyai satu reaksi, satu perasaan bahwa makan sebatas untuk kebutuhan tubuh. Jadi kita tidak terlalu tidak terlalu senang gitu ya, tidak terlalu happy, tidak terlalu marah juga ketika menghadapi makanan yang tidak sesuai selera kita. Nah, kadang kan kita merasa ya seperti tadi bilang kita mencari yang enak karena kita sudah tahu ini enak, kita akan mencari lagi makanan. Nah, ketika kita tanpa menyadari kita selalu mencari yang enak saja dan kita menolak yang tidak enak, itu menjadi satu kemelekatan yang bisa membuat kita tidak akan habis-habisnya karena kita selalu mencari di mana enak. Padahal sesungguhnya ketika kita menyadari, pasti kita tahu, oh ya sudah enak apa yang ada di depan, misalnya keluarga ya, misalnya
suami atau istri yang masak, pasti oh iya enak, oh iya tidak enak. Kita tidak ada reaksi untuk tidak senang sekali atau suka sekali. Nah, dari kesadaran ini kita pelan-pelan, ya mungkin memang tidak mudah ya, tidak mudah karena saya sendiri pelan-pelan juga belajar, tidak mudah. Itu pasti reaksi terus muncul. Dengan kesadaran pelan-pelan, disinilah akan muncul kesadaran kita untuk seperti juga tadi Master punya sharing ya, tadi Master punya nasihat tentang lidah yang mampu mengajarkan Dharma untuk berbicara yang baik. Itu juga perlu latihan. Kita selalu berusaha melatih untuk berbicara yang baik dan benar. Jadi bukan kita tidak mungkin semerta-merta langsung oh saya mau berbuat baik, saya hanya dengan berbicara baik, itu tidak mungkin. Kita harus terus melatih, berusaha melatih. Oh tadi kenapa ya saya berkata kasar, oh hendaknya saya tidak, besok-besok saya tidak mau lagi. Jadi selalu berusaha melatih untuk ke depan lebih baik. Itu Kang Suci singkat. Kangen Herlina sharingnya ya. Jadi sebenarnya pikiran adalah pelopor segalanya. Jadi kalau kita menanamkan sendiri ke dalam pikiran kita bahwa kita makan adalah untuk sehat, ada hanya untuk kebutuhan menyambung hidup. Nah, jadi kita bisa melatih lidah kita untuk tidak terus mencari makanan yang hanya enak saja ya. Oke, Kangen Herlina atas sharingnya ya. Jadi dari kita melatih diri kita sendiri dulu, kemudian baru kita bisa menginspirasi orang lain. Baik, Sesiong Secie, untuk pemenang kuis, dikarenakan jam sudah menunjukkan jam 9.05 dan kita tidak ingin sampai mengganggu aktivitas ya waktu dari Sesiong Secie yang lainnya. Mungkin bagi Sesiong Secie pemenang kuis yang ingin sharing apa yang didapat hari ini bisa disimpan untuk sharing besok ya. Boleh di-sharingkan besok pada saat Shinfasyang besok. Jadi hari ini kita akan menutup dengan mendengarkan dulu pembacaan kosakata yang akan dibawakan oleh Kenisa Xiaopusa. Silakan. 感恩修高上人开始，感恩修高世伯，静思妙莲华，熏法香与会。Kosakata Shin Fasyang, bab 19, jasa kebajikan dari Guru Dharma. Episode 1698. Lidah mampu mengajarkan Dharma dengan prinsip yang tak habis-habisnya. Xiang Fu, Xiang Cheng, saling melengkapi satu sama lain, saling bantu satu sama lain. Qin Hou, Lun Zhu, menilai kepala dan membahas kaki. Artinya, mencari kesalahan sampai sekecil-kecilnya, mengkritik aspek yang tidak signifikan. Yu Zhao Yi Ri, suatu hari nanti. Cui Hou Zhang Qi, menundukkan kepala dan berkecil hati, putus asa, frustasi. Yun Guo, Tian Qing, langit cerah setelah awan berlalu, habis gelap terbitlah terang. Tian Zhi, putra surgawi, putra langit. Tian Yu, bidadari, putri surgawi, putri langit. Suo Zhi, menjelaskan. Yi Lun, mendiskusikan, menjelaskan, mengkritik. Ce Fa Yuan Di, menembus para sumber dari Dharma, sepenuhnya memahami Dharma. Kangen Kenisa Mabel Xiaopusa ya atas pembacaan kosakatanya ya. Baik, Sesiong Secie, kangen kepada Sesiong Secie semua dan tim host ya Shinfasyang yang setia menemani, juga Sesiong Secie yang ada sharing mungkin di chat room dan Sesiong Secie yang hari ini sudah berbagi dengan kita ya.
Semoga semua mendapatkan kebahagiaan dalam Dharma. Mari Sesiung Secie kita tutup Shinfa siang pagi ini dengan memberikan penghormatan. Silakan Sesiung Secie semuanya berdiri, tangan beranjali. Mari kita memberi penghormatan kepada para Buddha, Bodhisattva, dan Master sebanyak 3 kali. Penghormatan pertama. Penghormatan kedua. Penghormatan ketiga. Cảm ơn sư兄sư姐 semuanya. Jangan lupa yang belum absensi silakan absensi. Cảm Ya, ơn. cảm ơn sư兄sư姐 semuanya. Cảm ơn, sampai besok. 这种是觉。Sampai besok ya, Sesiung Secie. See